Sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib al-habibana Abdullah Basyaiban, ada al-habibana Hilmi al-Hasani, ada al-habibana Nizar Basyaiban, dan juga mungkin ada para habaib yang lainnya yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, dan juga para romo kiai guru kita, panutan kita, kiai kita, khususnya Romo Kiai Haji Humaidi, pengasuh daripada pondok pesantren Raudhatul Huda, dan juga Romo Kiai Haji Muhammad Taifur Rahman, serta para kiai yang lainnya yang pastinya juga saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Wonten Romo Kiai Haji Abdul Aziz, serta para asatidzah, santri santriwati semuanya, hadirin dan hadirat. Mugi-mugi kita sedanten senantiasa menjadi orang-orang yang selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan dalam umur kita, dalam ilmu kita, dalam rezeki kita, keluarga kita, keturunan kita, rumah tangga kita, kehidupan kita, barokah dunia akhirat. Dan mugi-mugi kita sedanten termasuk tiang-tiang ingkang bejo lan tiang-tiang ingkang slamet dunia akhirat. Hadirin dan hadirat, ma atakallam fi hadzal makan illa imtithalul amr. Ulang boten dawuh di dalam majlis ini, tidak memegang mik di dalam majlis ini kecuali menjalankan perintah daripada seorang ulama, seorang kiai, seorang panutan, orang tua, yang mana menukil daripada kalam al-habibana Abu Bakar bin Muhammad Asghaf Sahibul Qasih. Apabila engkau diperintah oleh seorang guru atau pimpinan atau mungkin daripada panutan, maka jangan pernah engkau mengatakan saya tidak mau, atau saya tidak bisa, atau saya tidak mampu. Maka senantiasa jalanilah perintah tersebut, maka dari perintah tersebut akan ada sirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memegangnya mik ini, Al-Fakir juga mengharapkan mendapatkan sir daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan nadrah, pandangan-pandangan daripada segenap para habaib, daripada segenap para kiai, sehingga mendapatkan sir daripada Allah, dan sir itu pun mengalir kepada panjenengan sedanten. Hadirin dan hadirat, niki kula juga bersyukur alhamdulillah barokai majlis niki, barokai pondok niki, kula ketemu keluarga kula yang mungkin tidak pernah saya bayangkan. Niki Al-Habib Hilmi Al-Hasani niki keluarga saya, dan bisa dikatakan keluarga yang sepuh, yang pastinya saya mengharapkan kebarokahan daripada beliau juga, dan juga daripada Al-Habibana Abdullah Basyaiban, dan juga wonten senior kula neng ini Darul Mustafa Yaman, Romo Kiai Haji Abdul Aziz niki. Beliau adalah yang menyambut saya ketika di Darul Mustafa, dan yang mengurus paspor serta visa saya di Darul Mustafa, serta kula juga lek belajar ngalap barokah saking beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah daripada orang-orang yang soleh, barokah daripada orang-orang yang alim,
meluber semua barokahnya kepada kita. Dan juga saya masih ingat ketika saya ditarim Al-Habib Husain bin Umar Al-Haddad, seorang wali min auliyaillah, seorang mukasyif. Jangankan yang saat ini, yang akan 1 tahun yang akan datang pun beliau telah mengetahui, dan itu pun saya yang alami. Pernah waktu niku kula mimpin ziarah mahasiswi Al-Ahqaf teng makam Zambal. Ketika saya di makamnya Sayyidina Fadil Muqaddam mimpin ziarah, tiba-tiba Al-Habib Husain keluar dari makamnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemudian saya ngomong sama mahasiswi-mahasiswi Indonesia tersebut, saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Beliau adalah orang Arab. Saya bilang sama mahasiswi, Mbak, biar nanti yang mimpin ziarah beliau. Saya tidak menyebut nama, biar yang mimpin beliau, karena saya tahu beliau adalah seorang wali min auliyaillah, dan saya sudah merasakan kekaromahnya beliau, mukasyifnya beliau. Langsung beliau ngomong sama saya, "Ya Muhsin, jangan engkau ceritakan apa yang telah engkau alami dengan dirimu." Padahal kula ngomongnya bahasa Indonesia, beliau ngertos. Kemudian beliau mimpin ziarah di Zambal. Setelah selesai mimpin ziarah di Zambal, wonten satu mahasiswi niku nedhi doa dan Habib Husain. Setelah selesai semua, Habib Husain manggil saya, "Ya Muhsin, nanti yang namanya fulanah tadi itu begini, kemudian begini, terus begini, jadinya begini." Sehari, seminggu, sebulan, 1 tahun saya main ke dosen daripada mahasiswi tersebut yang pernah berjumpa dengan saya di Tari. Saya silaturahim ke tempatnya, dan salah satu dosen ngomong, "Bib, ingat enggak waktu panjenengan mimpin ziarah nang ngene Tari, nang ngene makam Zambal?" "Nggih." "Niku wonten sing namine fulanah." "Nggih." "Itu begini, Bib, kemudian begini, terus begini, jadinya begini." Persis apa yang diomongkan oleh Al-Habib Husain bin Umar Al-Haddad. Nah niku Al-Habib Husain bin Umar Al-Haddad sanjang ke kula, "Ya Muhsin, tapi hati-hati dimanapun Sadah Alawiyin mereka berada, di situ kakeknya mengikuti." Dan ini alhamdulillah panjenengan pondai panjenengan sering dirawuhi para habaib. Pastinya ketika mereka datang ke pondok niki, baik kakek ngikuti mereka. Bahkan Kanjeng Nabi pun akan senantiasa selalu mengawasi mereka. Berarti secara tidak langsung ketika panjenengan nerimo tamu daripada dzurriyyatur Rasul di pondok niki, berarti mbah-mbahe bahkan Kanjeng Nabi melu bersama dengan daripada dzurriyyatur Rasul tersebut. Amin. Mugi-mugi dengan adanya para habaib yang mungkin sering silaturahim terhadap pondok ini, semakin memberikan kebarokahan daripada pondok ini. Amin. Karena ngapunten, ini pun saya pernah mendengarkan cerita 2 kali, baik daripada ulama Kalimantan ataupun ulama Jawa Timur, ulama Jawa Tengah, memberikan kisah tentang salah satu ulama Jawa Timur, seorang kiai di Jawa Timur, yang mana kiai tersebut pondoknya beliau setiap 1 minggu sekali kepanggil kali Kanjeng Nabi secara hiyagono, secara langsung dirawuhi Kanjeng Nabi, ditemoni Kanjeng Nabi secara langsung. Tapi neng gene jero pondok niku wonten siji kiye atau sayyid. Habib lek cilik niku biasane panggilane kiye.
atau sayyid. Ndabret, nakal, ngapunten sering ngeriwui santri, ngambil barangnya santri. Santri mboten wantun terhadap sayyid tersebut. Pengurus juga nggak berani terhadap sayyid tersebut. Kemudian lapor nang gini Romo Kiai, cari solusi gimana agar santri niki bisa belajar dengan tenang, barang-barangnya santri tidak diganggu oleh sayyid tersebut. Mboten niat ngusir kiai niki, cuma dikasih tempat lain, disangoni dan diberi hadiah-hadiah supaya tidak di pondok tersebut lagi. Sampai akhirnya si sayyid tersebut keluar dari pondok. Setelah si sayyid tersebut keluar dari pondok, kiai ini yang setiap minggu kepanggil Kanjeng Nabi secara langsung, ketika sayyid ini gak ada, Kanjeng Nabi mboten rawuh. Seminggu mboten rawuh, 2 minggu mboten rawuh, 3 minggu mboten rawuh. Sampai kegiatan belajar mengajar diliburkan, diganti majlis maulidan lan sholawatan. Memang di antara yang ampuh untuk merawuhkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dengan ngaos maulid, tapi ngapunten steril saking rokok. Panjenengan kepingin majlis maulid dirawuhi Kanjeng Nabi, bebas saking rokok, karena sudah banyak buktinya. Ngapunten, sebagaimana disebutkan dalam salah satu kitab, wonten si sayyid ziarah makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka juga orang-orang yang awam aja pun ikut ziarah makamnya Rasulullah, mengucapkan salam. Bahkan banyak yang ditemui oleh Rasulullah, ketemu secara langsung dengan Rasulullah. Dan Rasulullah mau mendekat ke seseorang, mundur lagi. Mau mendekat ke seseorang, mundur lagi. Sampai ditanya sama salah satu orang yang soleh, Kanjeng Nabi, ngapunten, panjenengan kok kenapa maju kok balik maneh, maju kok balik maneh? Nggih, aku niki mau ketemu cucuku yang mengucapkan salam kepadaku. Kate tak temoni, kate tak jawab langsung salami, tapi ngapunten, putuku ternyata di dalam sakunya ada batang rokok, sehingga aku terhalang untuk bisa menemui putu. Kemudian si kiai tersebut ngadano maulid, ngadano sholawatan. Sholawatan maulidan boten rugi Kanjeng Nabi. Bingung kiai ini. Salah apa, dosa apa ini kan? Sampai akhirnya dia datang kepada salah satu orang yang arif. Tanya, diceritakan bahwa dia ini dulu sering dirawuhi Kanjeng Nabi. Berarti dia sudah mempunyai tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah. Orang yang sudah bisa jumpa dengan Rasulullah secara langsung, itu pasti duwe kedudukan wali. Tanya sama orang yang arif tersebut. Maka kata orang yang arif, kamu telah berbuat dosa apa? Kalau perbuatan dosa, insya Allah aku tidak pernah berbuat dosa. Maksiat, aku tidak pernah berbuat maksiat. Coba kamu ingat-ingat lagi. Panjenengan pikir mana? Punggi. Riyen niku di pondok kula niku wonten iki, kuwi duwablek nakal. Sukaane ganggu santri, jibi barangnya santri dan sebagainya. Terus kula mboten ngusir, cuma tak kakek pindah mawon, tak sangoni, tak kasih hadiah dan sebagainya. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah tidak mau masuk ke pondokmu lagi.
Kemudian pulang ke pondok, santri keluar, tidak boleh masuk ke dalam pondok kecuali bawa sayyid yang pernah di pondok. Cari sayyid tersebut dan bawa pulang ke pondok. Santri menyebar nyari si sayyid, ketemu di jalanan. Bikin balik ke pondok kali kiai. Ngapunten, Pak Yai pun musir pulau. Boten. Saya itu panjenengan dikongkon balik boten. Saya nggak mau karena saya sudah dosa. Jalur tolong. Karena kami tidak akan boleh masuk ke pondok kecuali bawa panjenengan ke pondok. Kok sampai samuni? Kok sampai segitunya? Maka akhirnya saya tersebut mau ikut ke pondok. Sampai di pondok, di depan pondok disambut sama kiai dengan tangisan. Jalur ngapura Pak Kiai. Ngapura nih kula ngapunten boten. Lek panjenengan boten cerita kula boten ngapura. Panjenengan cerita riyen apa sebabnya sehingga panjenengan jalur ngapura kula mencari saya untuk balik ke pondok. Tolongi pokoknya panjenengan ngapura boten. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar berdua, diceritakan sama kiai tersebut. Akhirnya sayyidnya pun nangis. Sadar. Aku nakal, aku bejat, Yosef diperhatiin ambil mbah kula. Nangis taubat. Kiai ambil sayyid sama-sama tangisan, sama-sama minta maaf. Si sayyid taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya Kanjeng Nabi balik rawuh malih teng pondok tersebut. Bahkan kiai tersebut bisa mengetahui ini orang dzurriyyatur rasul atau bukan. Karena apa? Dia bisa mencium bau wangi daripada Rasulullah di anak cucunya Rasulullah. Pernah rombongan baru berangkat, kiai ngomong siap no kamar, siap no kasur, putune Kanjeng Nabi kate mrinih. Cucu Rasulullah badhe ten pondok. Disiapkan kamar dan sebagainya. Kemudian datang masuk satu mobil rombongan para ulama, para kiai. Ngapunten kiai ini mboten direken ambil kiai tersebut. Salaman mari. Mana yang Habib, mana yang Habib kata. Yang Sayyid mana? Kata kiai, dari kami nggak ada yang Habib Pak Yai, nggak ada yang Sayyid. Kami semua adalah orang Jawa. Ada yang Habib, ada yang Sayyid mana? Katanya satunya, oh mungkin supir kami Habib. Lah iya itu betul. Disuruh masuk, dicium dahinya, mencium bau wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun dzurriyyatur Rasul, sak ndablek-ndableke tetap ngalir darah Kanjeng Nabi. Saya pun juga ingat ketika di Karim, ketika saya punya teman anak Australia nangis kepada kula. Ya Muhsin, di Australia wonten satu Habib, kula mboten nyebut bongsone, jadi pendeta. Habib jadi pendeta. Tolong antarkan saya ke Habib Umar. Minta doa kepada Habib Umar. Akhirnya kita berdua ke Habib Umar, ketemu khusus, cerita si orang Australia ini. Kebetulan yang nyampaikan omongan saya ke Habib Umar. Kata Habib Umar, kalau memang betul di dalam darah si Sayyid tersebut ada darah Rasulullah, maka dia akan kembali ke jalur kakeknya. Ternyata betul. Setelah beberapa lama si Sayyid tersebut berhenti dari pendeta. Bahkan jamaah gerejanya pun banyak yang memeluk Islam. Dan si Sayyid tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian. Bagaimanapun dzurriyyatur Rasul itu senantiasa selalu diawasi oleh baik, selalu dijogo oleh baik. Dan iki alhamdulillah panjenengan dirawuhi para habaib lan yakino bahwa Kanjeng Nabi rawuh nang kene pondok panjenengan. Mudah-mudahan sekali lagi tambah barokah pondok panjenengan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Zat yang Maha Segalanya,
yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Kita ini isone syukur nang Gusti Allah oleh sesuatu hal-hal duniawi yang berlebihan. Nggih napa mboten? Terus napa mboten Pak? Untuk orderan, untuk bonus, nggih. Baru kita bisa bersyukur. Ngapunten, terkadang di balik musibah, di balik bencana, di balik kekurangan yang kita alami, niku masih kata nikmate Gusti Allah sing selalu kita syukuri. Sebagaimana di zamannya Syekh Abdullah Al-Mubarak, wonten tiyang ngapunten mboten gadah tangan, mboten gadah sikil. Panjenengan iso bayang, tiang kalau tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, pripun melampaui. Ngapunten koyok ulet. Leres napa mboten? Koyok ulet. Tapi dari lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Syekh Abdullah Al-Mubarak bingung niki tiyang boten gadah tangan, boten gadah sikil, kok lisane senantiasa bersyukur, seakan-akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa saking Gusti Allah. Penasaran Syekh Abdullah Al-Mubarak, tanglet dia. Pak, aku ati takon bari tanglet. Panjenengan iki mboten gadah tangan alias kutung, mboten gadah sikil alias kuntung. Ngapunten melampaui koyo ulet. Tapi kok kula tingali panjenengan lisane senantiasa selalu mengucap alhamdulillah, dan mengucapnya seakan-akan panjenengan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa saking Gusti Allah. Nikmat apa sing panjenengan terima? Nikmat apa sing panjenengan nikmati saking Gusti Allah? Maka kira tiyang tersebut, nggih leres kula mboten gadah tangan, kula mboten gadah sikil, melampaui koyo ulet, lan kula senantiasa selalu mengucap syukur alhamdulillah. Dari lisan yang aku gunakan untuk mengucapkan alhamdulillah, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa daripada Allah Ta'ala. Aku diberi lisan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengucap alhamdulillah. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa daripada Allah. Belum lagi telingaku yang bisa aku gunakan mendengar, belum lagi mataku yang bisa aku gunakan untuk melihat. Maka apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut? Kira-kira kita sakit kaya ngono? Sakit napa mboten? Iso nih ngeluh, iso nih ngersula. Leres napa mboten? Arek wedok sing sukane ngeluh teko hari ini. Ini napa mboten? Gawe kudu ngopo? Coba di zoom kamera. Sing lanang gawe kudu apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu senantiasa selalu menjadilah hamba-hamba yang bersyukur. La in syakartum hafal kabeh, cuma sering lali. Nggih napa mboten? Bapak-bapak ini lho sing kerja, sing biasane seminggu itu untung umpami 1 juta. Nggih napa mboten? Wah seneng lek per minggu itu untung 1 juta.
Kebetulan rotok sepi, agak sepi. Keuntungan 1 minggu 500.000 rupiah. Kira-kira tetap syukur apa ngomong? Sepi rek, cuma untuk 500.000 seminggu. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Apa maning Covid wingi? Ora iso kerja, ora ana pemasukan blas. Padahal masih banyak nikmatnya Allah yang senantiasa selalu kita terima, cuma kita lupakan. Maka dari itu dadekno lisane panjenengan menjadi lisan yang selalu bersyukur kepada Allah, maka niscaya Allah akan senantiasa menambah nikmati panjenengan. Sekali lagi, dalam urusan dunia Kanjeng Nabi ngajari senantiasa melihatlah ke bawah. Urusan dunia ningali teng isor, ojo panjenengan urusan dunia ningali nang dukur. Tonggone tuku enmek, atine panas. Leres napa mboten? Kanca pondoke entuk kiriman beru, atine lara. Leres napa mboten? Padahal panjenengan yakin semua nikmat itu saking Gusti Allah. Cuma kenapa kita mengetahui setiap nikmat yang diterima oleh siapapun iku saking Gusti Allah, kok panjenengan meri nang koncoi, kok panjenengan loro ati nang duluri sing entuk nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ilingo setiap nikmat itu pasti datangnya saking Gusti. Kalau panjenengan tidak terima dengan nikmat-nikmat yang diterima oleh saudara panjenengan, oleh sahabat panjenengan, berarti panjenengan ora trimo nang Gusti Allah. Ilingo sadaro setiap nikmat saking Gusti Allah. Lan dalam urusan dunia lihatlah ke bawah. Ketika panjenengan mengalami kekurangan atau penderitaan atau kesusahan, lihat ke bawah. Berapa banyak orang yang lebih susah saking panjenengan, berapa banyak orang yang lebih menderita saking panjenengan. Maka di situ panjenengan akan senantiasa bisa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Dalam urusan dunia ningali teng pundi? Nang mingso ke bawah, sehingga kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Salawat serta salam niki dirosi jam 11:30 pun mari. Pak Yai ini pun ngantuk nih. Tambah seketik mawon nih. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya kita mengharapkan syafaat daripada beliau, dan mugi-mugi kita isoh dadi sahabat Kanjeng Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada kita tidak menyambut nyawa kita sebelum kita memandang wajah Kanjeng Nabi Muhammad walaupun di dalam mimpi, dan beliau ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, mau juga sudah disebutkan oleh Pak Gus atau Kiai Muda Taifur, soalnya anak Kiai Sepune, tentang Al-Quran. Ini nopo mboten, kula mboten bahas tentang Al-Quran panjenengan